Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di mata kuliah Kekuatan Bahan Konstruksi. Dan kali ini kita akan membahas terkait sambungan baut. Jadi pada dasarnya untuk sambungan ini adalah sesuatu yang penting ya. Tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari pun sambungan ini kita sering lihat. Misalkan mungkin ada yang familiarnya dengan jalan ini ya. Biasanya rumahnya di arah-arah Lombok Barat tahu nih wilayah mana ya. Jadi ini adalah jembatan yang ada di daerah Demak, Lombok Barat. Di sini kalau dilihat sambungan yang ada di jembatan ini masih menggunakan baut semua ya. Secara detail seperti ini. Jadi baut-baut yang digunakan juga cukup besar. Bisa dilihat karena konstruksinya juga cukup bisa dibilang cukup besar ya, menghubungkan dua daerah yang terpisah oleh sungai, aliran sungai. Ini ada juga yang tahu nih masih di wilayah yang sama ya, di Lombok Barat. Jadi ini adalah jembatan gantung. Jembatan gantung ini sayangnya konstruksinya sudah cukup tua, berkarat ya. Terlihat di sini untuk yang bisa melalui juga paling tidak hanya satu motor dan itu harus gantian ya. Ini ada di daerah Jembatan Kembar. Jembatan ini sudah cukup tua dan sambungannya juga dilihat secara detail di sini menggunakan sambungan baut. Jadi untuk sambungan pada dasarnya ada dua jenis yang secara umum sering kita gunakan dan kita sering lihat di kehidupan sehari-hari, yaitu sambungan baut dan sambungan las. Jadi untuk sambungan baut tentu dia ada menggunakan baut-baut ya yang menghubungkan antara join menjadi join dari di satu titik buhul atau titik kumpul. Kalau dilihat di sini ini adalah balok dan kolom, kemudian berkumpul di sini dihubungkan dengan baut. Kemudian ada juga yang menggunakan sistem mengaku. Di sini tidak hanya baut saja satu, tapi juga termasuk ada las-lasatnya ya. Jadi tidak hanya baut, tapi ada menggunakan sedikit las. Lalu yang di sini adalah balok ke kolom. Yang ini terlihat lebih bersih ya. Ini menggunakan las-lasan. Jadi memang dalam kehidupan kita ada perbedaan paradigma dalam pemilihan jenis sambungan. Jadi kalau menggunakan sambungan baut terlihat sangat rame ya. Jadi dari segi estetika itu terlihat jauh lebih baik. Memang ini lebih subjektif ya, tapi kebanyakan orang setuju bahwa ketika kita memilih jenis sambungan menggunakan las, dia akan menjadi lebih rapi, terlihat lebih bersih istilahnya. Segi estetika itu lebih bagus. Sementara kalau untuk baut, dia akan lebih kelihatan rame, kemudian seperti sangat dari segi estetika agak sedikit kurang. Tapi secara umum juga pakalasan itu punya kelebihan dan kekurangan ya. Jadi kalau misalnya kita dalam suatu pekerjaan konstruksi, kita menggunakan las, tentu biaya yang dikeluarkan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan baut. Karena dalam pekerjaan pengelasan itu kita butuh tukang yang terampil yang bisa melakukan pekerjaan las, sehingga biayanya juga lebih tinggi. Tapi kalau baut tentu semua tukang bisa mengencangkan baut ya, jadi biaya lebih rendah. Ya, untuk sambungan baut, baut ini ada dua jenis, yaitu yang butuh normal dan butuh tinggi. Jadi untuk butuh normal ini nama di pasarannya adalah baut A307. Jadi setiap struktur baja ini merupakan gabungan dari beberapa komponen batang dan disatukan dengan alat pengencang. Baut butuh normal ini masih menggunakan karbon yang rendah ya. Jadi disebut juga baut butuh normal atau baut yang masih kekuatannya standar gitu ya. Selanjutnya untuk baut butuh tinggi itu sebutannya adalah A490 dan A325. Lihat gambarnya di sini ya. Kalau dari komposisi pembentuknya sendiri tentu berbeda. Kalau yang ini terbuatnya dari baja karbon, kuat lelehnya cukup tinggi, yaitu 560 sampai 630 megapascal. Kemudian untuk yang A325 ini
antara setengah sampai 1,5 inch. Kemudian berada dalam struktur, kalau dia ada di dalam struktur bangunan, itu diameternya bisa lebih besar, yaitu 3/4 sampai 7/8 inch. Nah, jadi ini dia untuk baut A325 dan A490. Jadi dari diameternya sendiri, lihat di sini jelas berbeda. Kemudian memiliki tegangan tarik yang berbeda ya. Jadi di A325 dengan diameter yang lebih kecil, dia memiliki tegangan tarik yang ini 825 dan 725. Kemudian untuk yang A490 ini 1035 megapascal. Dalam memasang baut, itu dikenal beberapa metode pengencangan untuk instalasi baut bukit tinggi, yaitu yang pertama adalah metode kencang tangan atau snap tight. Ini digunakan untuk tipe tupu, artinya baut tersebut kuat dalam menahan gaya geser di tipe tupu. Kemudian untuk metode pratarik, khususnya di tipe critical slip atau slip critical connection, ini dikenal 4 metode, yaitu ada turn off the nut, kemudian calibrated range method, DTI, dan twist of bolts. Kita akan bahas lebih lanjut di slide berikutnya. Jadi yang pertama kita bahas dulu metode kencang tangan atau snap tight. Kondisi kencang tangan ini artinya kita mengencangkan baut secara manual sekuat tenaga pekerja tersebut ya, sekuat tenaga kita, sehingga akan tercapai kontak antara bidang yang hendak kita sambungkan. Dalam hal ini bidang yang hendak kita sambungkan adalah ini ya, plat yang menghubungkan baut tersebut dengan media yang ada di sini. Oke, kita lanjutkan seperti ini ya. Jadi ini alat pengencangnya. Nah, dapat lihat di sini kita kencangkan sekuat tenaga pekerjanya saja ya. Kalau sudah cukup kuat sesuai dengan kekuatan tenaga pekerjanya, maka sudah selesai. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana kondisi kritis slip. Jadi kalau misalkan sebelum kita masuk ke materi tentang metode selanjutnya, kita perlu tahu apa itu kondisi kritis slip. Jadi kondisi kritis slip ini adalah ketika kita setelah mengencangkan baut sesuai dengan kekuatan kita, sekuat tenaga kita butuh menempelkan kedua plat ini agar dia memiliki friksi yang kita harapkan bisa membentuk gaya geser yang kuat, sehingga gaya geser yang kuat ya, sehingga ketika dia diberi beban geser maka dia akan kuat menahannya. Nah, kalau dia dikencangkan sedemikian rupa, kemudian plat yang disambung itu tidak mengalami slip satu sama lain ketika beban itu bekerja, maka itulah yang disebut dengan kondisi kritis slip. Masuk ke metode selanjutnya, jadi dalam kondisi kritis slip seperti tadi, itu ada beberapa metode pratarik atau pretension yang kita biasa lakukan saat pemasangan baut. Jadi pada kondisi ini, baut dipasang dengan memberikan tegangan tarik yang cukup tinggi, biasanya itu sampai 70% dari tegangan putus minimumnya. Nah, pengencangan dari pratarik ini dilakukan tentunya setelah bautnya terpasang kencang tangan atau snap tight ya. Jadi setelah terpasang dengan kencang tangan full, maka kita bisa berikan gaya pratarik dari salah satu dari keempat metode ini. Yang pertama kita akan bahas tentang metode kunci terkalibrasi atau calibrated range method. Jadi di metode ini kita bisa menggunakan alat bantu yang bernama kunci torsi atau momen. Nah, jadi besarnya momen ini nanti kita perlukan dalam mengencangkan baut, dan kita bisa atur bagaimana skala yang kita inginkan di kunci torsi tersebut sehingga kita bisa mencapai gaya pratarik yang telah disyaratkan. Nah, lihat gambar di sini ya. Jadi tukang ini sedang melakukan calibrated range tightening, jadi baut itu dikencangkan dengan kunci momen atau kunci torsi terkalibrasi sampai dia berbunyi klik gitu ya. Jadi dia sudah diatur seberapa kuat kekuatannya sehingga dia akan berbunyi ketika dikencangkan.
bunyinya klik seperti itu. Dan memang di situ tidak semuanya dikencangkan, tapi seharusnya semua baut itu dikencangkan ya. Ini adalah skala torsi yang berisi yang ada di sana tercantum besar nilai torsi atau momen yang akan diberikan di baut. Dan umumnya ini skalanya Fit lbs atau Fit pound dan Newton meter. Nah, karena di metode kunci terkalibrasi ini harus sesuai dengan SNI kita ya. Jadi sudah diatur di standar nasional Indonesia mengenai baja, yaitu di tabel J 3.1F. Jadi sesuai dengan ukuran baut yang ada, maka kita perlu kekuatan tarik yang sesuai. Karena di SNI kita menggunakan kekuatan tarik sesuai dengan yang ada di tabel ini ya, misalkan dengan ukuran baut 16 mili, maka kita perlu 91 kekuatannya untuk baut A325 dan 114 untuk kekuatan di baut A490, ini satuannya dalam kilonewton. Kita perlu mengkonversi dari kekuatan torsi itu ke kekuatan tarik. Jadi karena yang dikunci kita tadi torsi, maka kita harus konversikan ke tarik di baut. Misalkan contohnya ini adalah di baut A325 dengan baut size boltnya sekian, misalkan 1,5, maka kita bisa membuat tension atau tarik di minimal 12.000 dan maksimal 14.000. Jadi ini adalah konversinya dari torsi ke tarik gitu ya, supaya dia bisa sesuai dengan SNI yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya adalah metode turn after nut. Jadi dalam metode ini tentunya baut yang sudah dikencangkan itu dikencangkan lagi sebesar 1/3 hingga 1 putaran penuh. Ini tergantung dari panjang dan diameter baut yang akan dikencangkan. Putaran baut ini biasanya dilakukan dengan metode dengan impact wrench atau kunci impact, dan bisa disebut metode ini lebih ekonomis, lebih sederhana, bahkan seringkali lebih dipercaya untuk mencapai gaya pratarik dibandingkan dengan metode sebelumnya ya, yaitu metode calibrated wrench tightening. Contohnya seperti ini. Pertama kita kencangkan dulu dengan posisi snug tight, kemudian kita buat tanda di sini, ada tanda sebelum dikencangkan. Kemudian misalnya kita buat sepertiga putaran, kita akan putar sejauh yang kita inginkan gitu ya. Ini bisa ke 180 hingga 360 derajat. Selanjutnya adalah metode twist of time, atau istilah yang lebih dikenal adalah TC bolt atau tension control bolt. Jadi metode ini lebih unik dibandingkan dua metode sebelumnya karena menggunakan ring mur yang khusus. Sebutannya adalah TC bolt. Jadi kepala bautnya ini bentuknya juga berbeda dengan yang sebelumnya, kita bisa menggunakan heksagonal. Dan yang ini dia berbentuk dom, berbeda dengan yang sebelumnya, dan memiliki ekor baut yang akan lepas di akhir pemasangan. Nah, seperti ini ya, bentuk bautnya berbeda. Kemudian ini adalah ekornya, ini adalah kepala bautnya yang berbentuk dom. Kemudian ini adalah ringnya, dan ini adalah ekornya yang akan putus di akhir proses pemasangan. Jadi kita akan lihat di video selanjutnya. Di sini ada dua lempeng yang berbeda. Kalau di sini dia punya sedikit. Nah, ini bagian dalam dan ini bagian luarnya. Ini adalah alat yang digunakan. Kita bisa lihat bahwa baut terpasang di satu arah dan berputar ke arah yang satu. Ya, seperti ini dikencangkan. Kemudian selanjutnya akan berputar di arah yang berlawanan untuk melepas ekor bautnya. Jadi di TC bolt ini bagian ekornya akan putus setelah mencapai gaya tarik minimum yang disyaratkan di baut. Nah, ini kan putus ya. Jadi setelah terpasang, kemudian kencang, dan dia akan putus.
Ini juga lebih memudahkan pemeriksa biasanya di lapangan ketika mengecek apakah baut ini sudah sesuai atau tidak gaya tariknya ya. Jadi kalau sudah terpotong semua ekornya berarti sudah sesuai dan tercapai gaya tarik minimumnya. Oke, yang terakhir ini adalah metode indikator gaya tarik langsung atau istilah yang sering disebutkan adalah DTI atau Direct Tension Indicator. Jadi ini memang sedikit berbeda juga dengan yang lainnya ya. Jadi metode ini menggunakan rig atau washer yang khusus dan memiliki tonjolan yang terbaru. Dia punya silikon berwarna cerah. Jadi kalau misalkan baut itu sudah mencapai kekencangan yang diharapkan, maka tonjolan yang berisi silikon itu akan pecah dan isi silikonnya akan menyembur keluar. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat di video ini. Jadi ini adalah DTI atau Direct Tension Indicator yang merupakan dan di sini ada gundukannya ya, yang di sini. Jadi ditekan setelah kencang tangan, dibuat gaya pratariknya lagi. Ini dia, ini sebelum bautnya dikencangkan dia ada gundukan-gundukan, kemudian setelah dikencangkan dia akan mendatar. Ini dia yang terbaru adalah Squirtle Washer DTI atau yang punya silikon tadi ya. Jadi gundukan atau protrusion ini ada silikonnya yang nanti akan keluar ketika washer atau ring bautnya ditekan. Seperti itu. Nah, ini menunjukkan kalau misalkan silikonnya sudah tersembur keluar, itu artinya dia sudah mencapai gaya tarik yang diinginkan. Ini manufacturingnya ya, jadi dibuat di manufacturing sesuai dengan yang diinginkan. Jadi dilihat di video ini. Nah, ini silikonnya keluar ya, artinya dia sudah mendatar gundukannya dan gaya tariknya sudah tercapai. Nah, terkadang kita perlu menggunakan lempeng yang pipih ini untuk mengecek apakah dia sudah benar-benar sesuai atau tidak ya. Ini biasanya tipis sekali, 0,04 mili, tipisannya 0,4 mili ya. Dan kalau misalkan ini sudah tidak ada yang masuk, maka sudah sesuai dengan gaya pratarik yang kita inginkan. Oke, itu adalah 5 metode dalam pengencangan baut. Selanjutnya sesuai dengan SNI baja di J33 dan J34 ini mengatur tentang tata letak baut, yaitu mungkin ini hanya untuk informasi ya bagaimana kita mengatur jarak tepi maksimumnya dari pusat setiap baut ke tepi terdekat. Ini harus dikalikan dengan 12 dari ketebalan dan bagian akan disambung, namun tidak boleh melebihi dari 150 mili. Kemudian untuk jarak tepi minimum ini sudah diatur dengan diameter baut berbeda, jarak tepi minimumnya sudah diatur berapa ya, sehingga kita tinggal mengikuti saja SNI untuk mengatur tata letaknya. Kemudian untuk spasi minimum ini tidak boleh kurang dari 22/3 kali diameter nominal baut dan disarankan sebesar 3 kali diameternya. Ini juga untuk sesuai dengan SNI baja 33 dan J34 untuk komponen struktur yang dicat atau komponen struktur yang tidak dicat, artinya dia tidak menahan korosi, maka jarak antar bautnya itu tidak lebih dari 24 kali ketebalan dari bagian tertipis atau mudahnya adalah 305 mili. Dan untuk komponen struktur yang tidak dicat dari baja yang berhubungan dengan cuaca yang menahan korosi, maka spasi tidak boleh melebihi 14 kali ketebalan dari bagian tertipis atau mudahnya adalah 180 mili. Jadi dia tata letak bautnya jadi sudah diatur ya, sehingga misalkan kalau diameter bautnya 16 misalkan yang paling atas nih, maka standar diameternya untuk dimensi lubangnya, untuk lebihnya berapa, slotnya untuk yang slot pendek berapa, slot panjangnya berapa gitu ya. Oke, saya kira sekian materi kali ini. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan melalui daring Urnam di forum diskusi, atau bisa juga langsung di kolom komentar di video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.